wabarakatuh. Baik, Ahlan Ustaz. sahlan. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kajian bisa kita mulai. Silakan Ustaz. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan rizki kepada kita. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Dan kelak kepadanya kita akan kembali. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang indah ini kita dapat berjumpa walaupun tidak secara langsung. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan, di mana kita bisa mengikuti kajian agama dimanapun kita berada. Tinggal bagaimana niat dan tekad hamba. Kita tahu bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak pernah memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah Azza wa Jal mengatakan wa qul rabbi zidni ilman, dan katakan wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Mungkin sebagian kita ya sudah tahu tentang adab bertamu dan sudah mempraktekannya dalam kehidupan ini. Tapi boleh jadi ada hal-hal dan perkara-perkara yang mungkin dia lupa, dia tidak ingat bahwa seharusnya itu dia lakukan. Jamaah rahimakumullah, bicara tamu, yang kita semua mengetahui bahwasanya Islam memerintahkan kepada umatnya agar mereka memuliakan tamu, sebagaimana hadis yang sahih di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini sebuah perintah. Dan memuliakan tamu menjadi salah satu tanda orang itu beriman. Menjadi bukti kuat bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan bicara memuliakan tamu ini, maka sebelum kita masuk ke pembahasan tentang adab-adabnya, yang pertama yang harus kita pahami, siapa yang dimaksud dengan tamu. Anak kok jadi ingat ya, kalau kita buka di KBBI ya. Nah, iya. Kalau kita membuka, maka di KBBI disebutkan tamu adalah orang yang datang berkunjung, melawat dan sebagainya ke tempat orang lain atau ke perjamuan, itu disebut tamu. Yang kedua, orang yang datang untuk menginap di hotel juga disebut tamu. Baik. Di dalam agama kita ternyata yang dimaksud dengan tamu tidak sembarang orang yang datang berkunjung. Tapi yang disebut dhaif ya, itu adalah man nazala bi baiti ahadihim, adalah orang yang datang ke salah satu rumah orang lain yang dia bukan dari penduduk kota itu. Dia bukan dari penduduk kota itu. Yang dia niat untuk tinggal beberapa waktu.
Biasanya memang orang asing, musafir. Dan ketika dia bertamu, harapannya ya dia dikasih makan, dikasih tempat. Itu tamu. Tapi kalau dari kota yang sama, atau dari kota lain tapi dia nggak niat untuk menginap ya, dia mungkin hanya lewat, dia mungkin membesuk orang sakit, dia mungkin silaturahim, kemudian dia pulang, itu disebut apa? Itu disebut zair bahasa Arabnya. Pengunjung. Disebut orang yang datang ziarah. Ini anak lagi di Surabaya, di rumah salah satu teman. Ada teman-teman yang datang dari Surabaya. Mereka bukan tamu, walaupun kadangkala tamu ini tadi kalau secara bahasa Indonesia ya udah siapa aja yang datang ke rumah kita disebut tamu gitu loh. Tapi sebenarnya orang yang dari kota sendiri yang datang berkunjung sebentar kemudian dia pulang itu disebut zair. Jadi hanya saja penggunaan kalimat ziarah ini, aku mau ziarah ke rumah kamu ya. Kadang-kala ziarah ini identik dengan apa? Dengan kuburan gitu loh. Jadi kalau dia bicara aku mau ziarah ke rumahmu, emangnya rumahnya kuburan gitu. Karena orang biasa mengenal ziarah adalah ziarah kubur. Enggak, itu disebut zair. Jadi hadis-hadis yang berkaitan kewajiban kita memuliakan tamu ya. Seperti hadis Nabi SAW ketika beliau menyebutkan bahwasanya haknya tamu itu, ya di hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya dan memberikan jaizah, memberikan penghargaan kepada tamu tersebut. Para sahabat bertanya radhiyallahu taala anhum, "Wa ma jaizatuhu?" Apa penghargaan buat tamu ini? Qala yaumun wa lailah, sehari semalam. Jadi tamu yang kita muliakan, yang kita hargain ya, yang kita jamu dia dengan penyambutan yang maksimal itu 1 hari semalam. Wadhiyafatu thalathatu ayyam, dan penjamuan kepada tamu itu 3 hari. Jadi 3 hari ini wajib gitu ya. Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaih. Adapun yang lebih dari itu maka itu menjadi sedekah atas tamu tersebut. Jadi bukan lagi kewajiban tuan rumah untuk menjamunya setelah 3 hari. Di sini para ulama menyebutkan hadis-hadis ini yang berkaitan dengan memuliakan tamu, memberikan penghargaan selama sehari semalam, kemudian 3 hari. Ini sebagian ulama menyebutkan dahulu itu tidak ada hotel. Dahulu itu tidak ada restoran, ada rumah makan. Jadi orang itu kalau mau makan, kalau mau nginep kemana, ya harus ke rumahnya orang. Ingat cerita di surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa dan Khadir ingin bertamu ya ke salah satu rumah, mereka ingin dikasih makan gitu loh. Karena memang mau makan di mana ketika nggak ada restoran ya, ketika nggak ada rumah makan, mereka bertamu. Tahu-tahu penduduk kampung itu nggak mau menjamu mereka. Yang akhirnya ketika mereka keluar dari kampung tersebut, Nabi Musa dan Khadir melihat ada bangunan yang miring ya, yang hendak roboh kemudian diperbaiki oleh Khadir. Nabi Musa mengatakan, engkau seharusnya bisa minta upah gitu. Itu cerita yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Jadi tadi sebenarnya mengatakan kewajiban ini di saat memang tidak ada layanan yang dapat yang dapat didapatkan oleh orang asing tersebut, oleh orang yang datang dari luar kota. Makanya kalau dia datang ke Surabaya, pada saat tidak ada hotel, pada saat tidak ada rumah makan, dia mau kemana? Ya nggak bisa, mungkin dia tidur di masjid. Ya kalau masjidnya buka. Maka ketika seorang datang ya, dan ini khususnya orang itu memang datang ke tempat kita, maka kita hendaklah memuliakan tamu tersebut. Bagaimana dengan zair tadi, pengunjung ini kayak teman-teman dari Surabaya datang berkunjung, ya kebanyakan nggak nginep karena rumahnya
Di situ dia mungkin datang sejam, 2 jam ya. Ada keperluan kemudian dia pulang. Maka orang tersebut tidak disebut tamu. Baik, berkaitan dengan adab tamu. Jadi anak akan membahas 2, adab bertamu dan adab tuan rumah yang menerima tamu. Dan mungkin akan terjadi beberapa penggabungan berkaitan dengan adab tamu, juga adab pengunjung ya, orang yang berkunjung nantinya bagaimana cara dia berkunjung. Yang pertama, ketika datang ke rumah orang ya, hendaklah kita mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Tidak nyelonong karena pintunya dibuka tahu-tahu masuk, enggak. Allah Azza wa Jalla berfirman ya di surat An-Nur ya, di surat An-Nur ayat 27. Nah, silakan dibaca. Di surat An-Nur ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Allah dengan jelas memanggil orang-orang yang beriman. Panggilan ini tentunya direspon oleh orang beriman. Karena kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Di sini ada larangan. Jangan, la tadkhulu, jangan masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin. Nah, gimana cara meminta izin sekarang? Nabi SAW telah memberikan arahan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan al-isti'dzan thalath. Izin itu 3 kali. Jadi diketuk rumahnya, umpamanya kalau sekarang ada bel mungkin, katakan assalamualaikum. 1. Ditunggu. Karena namanya kita izin, boleh jadi orang itu jauh gitu loh. Kalau dia mau membukakan pintu, dia butuh berdiri, kemudian berjalan menuju ke pintu lalu membukakan. Setelah kita mengucapkan assalamualaikum yang pertama, kok kasih jeda beberapa detik umpamanya atau 15 detik, setengah menit kok nggak ada respon, ketuk lagi. Ucapkan assalamualaikum. Tunggu lagi. Kemudian yang ketiga, ucapkan assalamualaikum. Setelah tidak ada respon, apa kata Nabi SAW? Ya pulang. Ya udah, berarti engkau nggak diterima. Boleh jadi nggak diterima, boleh jadi nggak ada orang di rumah, atau ada kondisi pemilik rumah itu nggak dengar. Maka sebagian ulama menjelaskan boleh kita tambahkan, kita mengetuk lebih keras lagi, kalau memang kita tahu ini rumahnya panjang sekali gitu loh. Boleh jadi memang dia tidak dengar. Apalagi mungkin sudah ada janji. Enggak, insya Allah ada fulan ini. Cuma kayaknya fulan nggak dengar. Tapi tetap ingat 3 kali izinnya. Dan ketika ditanya setelah 3 kali, mungkin orang nggak langsung buka pintu. Tapi orang itu bertanya, man? Siapa? Maka antum sebagai tamu tadi atau sebagai pengunjung, jangan mengatakan ana. Siapa? Saya. Loh, saya ini sopo? Semua orang saya menyebut dirinya.
maka sebutkan namanya. Ketika nama antum Omar, katakan siapa? Omar. Kalau dia tahu sama Omar atau namanya, siapa namanya? Syafiq. Kalau dia tatkala disebut Syafiq dia langsung paham, cukup. Tapi boleh jadi dia nggak paham Syafiq siapa gitu loh. Syafiq Riza. Oke. Cari siapa? Boleh jadi orang di rumah nggak tahu antum ini mencari siapa. Dan belum dibukakan pintunya. Maka sampaikan, aku cari fulan, abahnya. Kadang-kadang ada tanya lagi, oh dia perlu apa ya? Mau nagih utang, seperti itu. Ya, di sini kita perlu belajar adab tadi. Kalau ternyata antum 3 kali ngetuk dan tidak ada respon, atau ada respon, antum disuruh pulang, pulang jamaah. Ini buat penziarah, bukan buat tamu. Kalau tamu kita harus memuliakan tadi ya. Kalau tamu datang dari jauh, dia butuh tempat tinggal, dia butuh makan, ya antum bukakan seharusnya. Tapi kalau dia penziarah, antum boleh tolak. Lu Ustaz, nggak etis lah menolak tamu. Enggak, tadi kan ada bedanya tamu sama penziarah. Menolak penziarah ini boleh. Apa dalilnya? Di surat An-Nur ayat 28. Coba kita baca. Di surat An-Nur ayat 28. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah jamaah. Jadi kalau dikatakan kepada antum pulang, pulang. Dan jangan sakit hati. Apa kata Allah? Huwa azka lakum. Kalian pulang itu, kalian ditolak itu lebih suci bagi kalian. Jadi ternyata lebih suci ditolak daripada diterima. Ingat, ini bukan buat tamu tadi yang datang dari luar kota, yang memang dia ingin dimuliakan sama kita. Ini buat tamu yang tadi, penziarah yang datang ke rumah kita. Kemudian adab ketika kita datang ke rumah saudara kita untuk bertamu atau berziarah itu dilarang untuk ngintip. Ana melihat ya, setiap negeri itu punya budaya rumah. Jadi rumahnya itu beda-beda. Di tanah Arab itu rata-rata rumah itu pintu nggak ada jendelanya. Jadi di pintu itu nggak ada jendela kanan kiri. Kebanyakan kalau di Indonesia kan pintu kemudian kanan kiri jendela sehingga orang bisa ngelihat ke dalam ya orangnya ada apa enggak. Tapi kalau di sana rata-rata ya pintu. Jadi kita ketuk itu ya sudah nunggu. Kita nggak bisa ngelihat ke dalam rumah. Namun ternyata di masa Nabi SAW ada orang yang datang kemudian ngintip. Ngintip dari ya mungkin ada tirai ya. Mungkin kalau rumah itu dari kayu, mungkin ada lobangnya. Maka ternyata nggak boleh. Nabi SAW pada waktu itu tangannya ada pisau. Beliau mengatakan, "Lau alimtu anna hadza yanzuruni
hatta atiyahu la ta'antu bil midrofi aini. Kalau aku tahu dia itu sedang ngintip, maka aku akan datang dan menusukkan ke matanya. Beliau mengatakan wahal ju'ilal isti'dzanu illa min ajil basar. Jadi pada hakikatnya izin itu diharuskan demi menjaga pandangan mata. Karena orang di dalam rumah itu mungkin sedang tidak berpakaian, ya. Apalagi kalau perempuan mungkin dia sedang tidak berkerudung. Maka izin itu dibuat demi menjaga pandangan mata. Taib, jamaah rahimakumullah. Jadi ingat, bicara menjamu yang diwajibkan itu adalah tamu yang datang dari luar kota. Adapun pendatang, ya silahkan, kita mungkin apa adanya menjamu dia. Adab bagi tamu, dan mungkin juga tadi penziarah, ya. Penziarah ini hendaklah ketika datang ke rumah temannya itu milih waktu yang tepat. Jangan datang waktu orang tidur umpamanya. Ya, Anda nggak tahu kayak di Surabaya ini waktu orang tidur jam berapa? Kalau siang jam berapa jam? Jam 1 ya. Jam 1:30 ya, orang biasanya tidur sampai asar ya. Jangan datang waktu itu gitu loh. Kalau malam jam berapa? Jam 9. Kalau tamu datang jam 9 masih diterima enggak? Hah, masih diterima? Enggak malam jam 9 nih. Enggak, kalau enggak janjian. Artinya tahu-tahu assalamualaikum kita sudah di atas kasur ya. Ini tahu-tahu ada orang datang, enggak. Maka kita itu tidak boleh membahayakan orang lain. Waktu dia istirahat kita muliakan, kita hargain ya. Dan juga jangan datang waktu orang makan. Karena tahu mau di rumah sini, ini lagi makan kayaknya jam biro, jam sekian. Jadi memang sengaja datang waktu orang sedang makan. Jadi ini menjadi sebuah etika yang harus dijaga oleh penziarah khususnya. Adapun tamu dari luar kota, ya dia nggak tahu kapan dia nyampe. Maka dia datang mungkin anak nyampenya malam memang, anak butuh tempat tinggal. Maka mungkin ada hal yang berbeda buat orang tersebut ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 53. Di surat Al-Ahzab ayat 53. Nah, silahkan dibaca. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa dana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idza dun'i Bismillahirrahmanirrahim. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Barakallahu fikum. Kita lihat ya, bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan arahan kepada para sahabat agar mereka tidak memasuki rumah Nabi SAW tanpa izin untuk masuk. Dan juga nggak masuk untuk makan gitu. Artinya memang dia datang nunggu makanan masak. Oh lagi masak nih, ditungguin ya. Karena bentar lagi Nabi bakal makan nih. Atau ketika kita datang ke rumah orang, memang kita sengaja mendatangi pada waktu makan. Makannya sedang dihangatin atau sedang dimasak di belakang sana. Jangan. Itu termasuk adab yang buruk ya. Kemudian kalau kalian dipanggil, ya udah masuk. Kemudian kalau sudah makan, subhanallah. Ada istilah di negeri kita ini, kalau habis makan pulang itu apa? SMP. Setelah makan pulang. Ternyata ya memang adabnya seperti itu. Adabnya ini Allah sebutkan, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. Kalau kalian sudah selesai makan, udah kalian pulang, bertebaranlah di muka bumi. Wala musta'nisina li hadits. Jangan ngobrol lagi panjang ini itu, subhanallah. Anak ingat ibu anak cerita rahimahullah. Dulu nenek itu abana termasuk yang banyak tamunya. Nah, kakek anak termasuk yang banyak tamunya. Kakek dari pihak ibu ya. Kadang kala datang habis isya ngobrol-ngobrol ya. Nggak pulang-pulang, makan sudah keluar. Artinya udah selesai, nunggu apa lagi? Itu yang di dalam rumah, itu sudah ambil lesung ya. Tahu lesung yang buat, kalau dulu numbu kopi, biji kopi, kacang ya. Atau ulek-uleknya. Pokoknya dibunyiin di belakang supaya tamunya pulang gitu loh. Karena ada tamunya yang nggak sensitif gitu, nggak paham. Dan ini arahan dari Allah. Jadi kalau selesai, ya udah pulang gitu loh. Karena yang di rumah itu capek juga. Mungkin sang istri mau cuci piringnya, mau ringkes-ringkes ya. Tahu-tahu nanti pulangnya terlalu malam yang menyebabkan tuan rumah jadi kecapean. Ini sekali lagi khusus buat penziarah. Bukan tamu yang dari luar kota tadi. Karena biasanya kalau tamu dari luar kota ya dia nginep kan di rumah tersebut. Jadi itu usahakan tadi tidak mencari-cari waktu yang memang orang itu akan menyuguhkan makanan. Kemudian kalau dia masuk ke rumah temannya, artinya dipersilakan masuk dan subhanallah di sana ada makanan yang sudah disiapkan. Kalau dia dipersilahkan untuk makan, maka dia harus pinter.
apakah tuan rumahnya ini mempersilahkan makan karena memang ingin kita makan, atau apa istilahnya, pura-pura ya, basa-basi. Kalau basa-basi, antum jangan makan. Kita itu harus ngerti, enggak, memang mereka ini sebenarnya makanannya enggak banyak, cukup untuk keluarganya. Dan dia nyuruh kita makan karena kebetulan antum datang pas memang waktunya makan. Maka ketika tuan rumahnya itu basa-basi, antum jangan makan. Minta mau, enggak, ana udah kenyang, alhamdulillah, barakallah, fadhol, antum aja yang makan. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau ditawari mau makan apa? Mau ditawari 2 makanan. Antum mau apa nih? Mau mie goreng apa sate? Milih mana tuh? Milih yang paling mudah. Kalau ditawari, ini adab ya. Ada orang kadang kala kasih tawaran mie atau sate. Oh, sate. Padahal sate itu lebih mahal. Kemudian membutuhkan waktu. Tapi kalau mie, makanya tadi harus pinter-pinter antum. Pokoknya kalau ditawarin, mau apa, ini ama itu, pilih yang mudah. Minuman umpamanya. Antum mau minum apa nih? Kopi, teh, air. Milih mana? Yang paling mudah itu air. Itu enggak air aja cukup gitu. Air cukup gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika antum dikasih penawaran, hendaklah ya berusaha untuk memilih yang termudah. Tapi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan meremehkan makanan yang disuguhkan. Subhanallah jamaah. Ana ingat waktu SD. Anak SD itu di kampung di Jember. Ustadz ana, ya Allah, hafizahullah. Ana jadi ingat sama beliau. Semoga nanti pulang bisa berkunjung ke tempatnya beliau ya. Beliau itu pernah bawa kita waktu SD ke tempat asalnya dia. Jauh jemaah, di bawah kaki gunung. Kita itu diajak berkunjung ke rumahnya orang kampung. Setiap ke rumahnya orang kampung dikasih makan. Wallahu a'lam, apakah sampai hari ini ya. Pokoknya ke rumah orang kampung tuh dikasih makan. Apa yang ada di rumah mereka suguhkan. Ya nasi, sayur asem sama tempe. Nanti kita ke rumah satunya sama disuguhin nasi, mungkin sayur bayam sama ikan pindang apa. Subhanallah, sampai kita kekenyangan waktu itu. Dan ini termasuk bentuk memuliakan tamu ya. Walaupun sebenarnya tadi mereka bukan tamu ya, mereka penziarah. Tapi dimuliakan adalah satu hal yang baik ya. Tadi jangan menghina makanan yang disuguhkan, wala yukthir minal akal, dan jangan banyak-banyak juga makannya tuh. Soalnya orang kadangkala melihat makanannya banyak, akhirnya dia jadi apa bapak-bapak? Jadi kepingin ini, kepingin itu. Kecuali tuan rumahnya memang suka hal itu. Karena ada tuan rumah yang ngomong, afwan ya, kalau ini tidak habis, ana dimarahin istri ana. Rumah seneng, maka silahkan antum habiskan. Nah, kecuali 2 hal. Apa 2 hal ini? Arah kiblat yang bermalam. Enggak lah, antum cukup tanya sama pemilik rumah 2. Arah kiblat mana? Toiletnya di mana? Ini menunjukkan antum mungkin mau sholat, maka antum tahu mana arah kiblatnya. Kemudian ketika dia masuk, kursi kan kadang-kala kan kursi di rumah, sofanya itu ada sofa yang enak, sofa yang padahal dia di tempat yang antum ditunjuk itu ya berusaha untuk bertawadhu ya. Tidak menyombongkan diri dan tidak banyak melihat ke tempat, apalagi yang keluar nih.
Masya Allah dia. Jangan. Ya udah antum ngobrol sama tuan rumah. Kenapa? Karena ini menunjukkan antum orang yang rakus, yang tamak, yang dipikirnya hanya makanan saja ya. Bagaimana seharusnya antum banyak berdoa untuk pemilik rumah tersebut ya. Apalagi setelah selesai makan, ada orang-orang baik. Wa aftara indakumus shaimun. Semoga orang-orang puasa berbuka di tempat kalian. Wa sallat alaikumul malaikah, dan semoga para rezeki yang diberikan kepada mereka. Kemudian jamaah yang terakhir ya, berkaitan dengan tamu atau penziarah ini, karena kalau keseringan ya akhirnya orang itu jadi bosan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab ya, bahwa Nabi SAW bersabda, zur ghibban tazdad hubban. Berziarah engkau jarang-jarang, hal itu akan menumbuhkan kecintaan. Jadi orang tambah senang ketika ziarahnya itu jarang-jarang. Hadis ini diriwayatkan oleh tunggu bentar. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya ya. Nanti Anda akan cek kesahihannya, tapi ini sebuah athar yang memang secara makna benar jamaah. Ketika kita sering ziarah, orang itu akan jadi bosan, capek gitu loh. Antum datang lagi. Tapi ketika antum jarang-jarang, biasanya akan membuat mereka jadi rindu. Ini berkaitan dengan adab orang yang bertamu. Kemudian kalau tadi tamu, ingat satu hari satu malam yang dia dapat penghargaan. Tamu yang datang dari luar kota. 3 hari itu maksimal. Lebih dari 3 hari, ya antum seharusnya ya izin, pamit, pulang umpamanya. Tapi kalau tuan rumah masih menginginkan antum tinggal, tafadhol, karena setelah 3 hari itu jadinya sedaqah. Jadi hari pertama itu berusaha untuk menjamu dengan penjamuan yang maksimal gitu loh. Tapi di hari kedua, ketiga, ya udah biasa aja, nggak apa-apa gitu loh. Apalagi di hari keempat dan kelima. Adapun berkaitan dengan tuan rumah, ketika ada orang datang, apalagi tamu yang dari luar kota tadi, hendaklah dia mensegerakan menyuguhkan makanan. Mensegerakan. Karena biasanya orang kalau dari luar kota itu, ya dia lapar gitu loh. Kita bisa mencontoh apa yang Allah ceritakan di surat Adz-Dzariyat ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 24 sampai 27. Nah, silakan dibaca surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 27. Gimana cepatnya Nabi Ibrahim mengeluarkan makanan buat tamunya. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Bismillahirrahmanirrahim. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, salaman, salam. Ibrahim menjawab salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Bismillahirrahmanirrahim. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak mau kamu makan? Barakallahu fiik. Nah, iya. Sadaqallah. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat ya. Ketika tamu itu datang, Nabi Ibrahim nggak kenal sama tamunya. Nggak kenal.
Jadi memuliakan tamu itu bukan hanya yang kita kenal. Karena biasanya tadi orang dari luar kota, dia cuma cari tempat tinggal, dia cari tempat singgah, dia butuh makan gitu. Nggak kenal Nabi Ibrahim. Mereka mengucapkan salam, salam kata Nabi Ibrahim. Kemudian lagi disuruh duduk ya. Sembunyi-sembunyi Nabi Ibrahim masuk ke keluarganya. Nyampaikan ada tamu nih. Akhirnya potong anak sapi jemaah. Bi'ijlin sami. Anak sapi yang gemuk. Jadi bukan menyuguhkan ayam yang kerempeng, lihat mungkin dia, oh ini kayaknya mau mati nih, sembelih aja ini buat tamunya. Enggak. Tapi anak sapi yang samin. Kemudian, dan anak sapi ini dibakar. Dipanggang. Lalu disuguhkan. Di sini para ulama menyebutkan ya, bukan tamunya diajak masuk. Kadang-kadang kita lihat ya beberapa orang ketika menjamu tamunya, itu tamunya yang diajak masuk ke dalam. Yo makan, masuk ke dalam. Nggak apa-apa sih. Tapi Nabi Ibrahim lebih memuliakan tamu, makanannya itu yang dibawa ke tamunya. Jadi makanan itu dibawa, disuguhkan ke depan. Ingat, tamunya nggak kenal. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim adalah orang yang memuliakan tamu. Dan sekali lagi, kalau ada orang datang ke rumah kita ya, sebelum ngomong cerita macam-macam, kasih makan dulu. Suguhkan minuman, ya, makanan yang enak kepada dia. Nabi Ibrahim belum tanya loh. Setelah selesai ya, tamunya akhirnya nggak mau makan karena mereka malaikat. Tapi obrolan tentang kalian mau ngapain itu setelah dijamu. Jadi usahakan kita memberikan jamuan dulu, baru setelah itu, ya afwan, apa yang bisa Anda bantu gitu loh. Itu mungkin setelah penjamuan tersebut. Ini sebuah adab yang kita bisa ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada ucapan Hatim al-Asam, dia mengatakan al-ajalatu minasyaitan, dia mengatakan terburu-buru itu termasuk dari perbuatan syaitan. Illa khamsah, kata beliau, kecuali 5 orang. 5 hal, 5 perkara yang dia mengatakan itu termasuk sunnah yang harus kita lakukan. Memberi makan tamu, mempersiapkan jenazah, menikahkan putri yang sudah gadis, ya. Kemudian yang keempat, bayar utang. Itu disegerakan. Ada orang punya utang tapi dia insya Allah nanti loh. Udah, engkau punya uangnya sekarang. Iya, tapi belum jatuh tempo gitu loh. Ana janjinya itu tanggal 1 Muharram. Sekarang kan masih tanggal 16. Ana pakai dulu duitnya. Yang ditakutkan, engkau pakai itu duit tanggal 1 Muharram, habis. Maka ketika antum punya uang, segerakan melunasi utang. Yang kelima, wat taubah minadz-dzamb. Yang harus disegerakan adalah bertobat ya dari perbuatan dosa. Taib. Yang kedua, berkaitan dengan adab tuan rumah ini, ketika dia mempersilahkan tamunya untuk makan, tahu-tahu tamunya mengatakan enggak mau dia seperti itu. Jangan antum seneng gitu ya. Oh alhamdulillah berarti makanannya enggak habis. Jangan gitu loh. Antum berusaha seperti Nabi Ibrahim. Ala ta'kulu, ayo antum kok enggak makan gitu ya. Jadi ditawarkan lagi. Bahwasanya antum serius menyuguhkan makanan buat dia. Bukan basa-basi. Jadi ini satu hal yang perlu kita lakukan juga. Ingat cerita sahabat Nabi yang dapat tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian disuguhkan makanan ya, makanannya padahal makanan anaknya. Kemudian dia ngomong sama istrinya, nanti ketika kita mau makan engkau pura-pura betulin lampu minyak itu, kemudian kau matikan. Demi apa? Agar tamunya makan dan kita nggak usah makan. Jadi termasuk ya sunnah ya, mu'akalatud dhaif, makan bersama tamunya. Jadi bukan tamunya ditinggal, tapi duduk makan sama tamunya gitu loh. Ini sahabat makan sama tamunya, tapi pura-pura makan dia. Karena lampunya udah mati kan. Jadi makanan yang ada di wadah itu semuanya dimajukan ke tamunya.
Jadi tamunya setiap kali ngambil masih ada. Masih ada. Padahal tuan rumahnya yang menyuguhkan kepada tamunya. Jadi jangan tadi ketika tamunya nolak, akhirnya antum merasa senang, enggak. Berusahalah untuk benar-benar memuliakan tamunya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara adab yang perlu dilakukan juga berkaitan dengan tuan rumah ini, jangan diangkat makanan sebelum tamunya selesai. Maka di sini dianjurkan tuan rumah itu selesai makannya terakhir. Jadi ketika tamunya pada makan, dia makan pelan-pelan gitu loh. Soalnya kalau tuan rumahnya selesai duluan, dia nunggu apa? Ini kok nggak selesai-selesai tamunya gitu ya. Nggak, dia ikut makan. Jadilah dia orang yang terakhir. Tadi jangan sampai diangkat kecuali benar-benar sudah selesai. Dan ngomong, udah selesai gitu loh. Piringnya kadangkala dia memang udah kosong piringnya. Tapi jangan tahu-tahu diangkat. Boleh jadi dia niat nambah, dia mau sesuatu. Ini adab tuan rumahnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, termasuk yang dianjurkan juga mendampingi tamu. Ketika tamunya mau pulang itu, ya jangan tahu-tahu dia dibiarkan keluar pintu. Tapi dianjurkan antum keluar, dampingin sampai orang itu pergi umpamanya. Ini termasuk adab yang baik. Kalau dia naik mobil, ya tunggu dia sampai naik mobil, kemudian antum baru masuk ke dalam rumahnya. Agar tamunya tidak merasa dicampakkan gitu lah. Udah fadol, ya enggak. Antum datang ya, antum apabila dia mau pulang ya didoakan semoga perjalanannya dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan doa orang yang melepas musafir juga kalau memang dia musafir, hendaklah antum bacakan buat dia. Ini beberapa adab yang perlu dijaga oleh tuan rumah. Semoga dengan cara itu kita masuk dalam hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Baik, ana rasa itu materi yang bisa ana sampaikan. Ana kembalikan ke host kita untuk memandu jalannya tanya jawab. Tafadhol, barakallahu fikum. Baik. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khair Ustadz atas pemaparan materinya. Meningkat ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Tafadhol bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Mungkin atas nama Ibu Ana Zega, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Ada seorang teman pengajian yang selalu berziarah ya Ustadz ke rumah saya. Kadang-kadang tidak di WA dulu, tidak dikasih tahu dulu, tiba-tiba datang. Paling tidak 3 kali seminggu. Terkadang muka kita masam ya Ustadz, terlalu sering ya. Tapi kita berusaha untuk menyambut. Kadang kan kita buru-buru pengen cepat memasak segala macam karena mau jemput anak sekolah. Seperti apa ya Ustadz cara menolak mengatasi tamunya yang seperti ini ya? Saya sendiri merasa terganggu. Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu Ustadz tipsnya ya. Padahal sama-sama udah mengaji sunnah. Udah Ustadz. belajar, udah ngaji. Jazakumullahu khairan. Kayaknya nanti dikirimkan video ini ke beliau, Ibu. Mudah-mudahan nonton di YouTube Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Ada orang yang ziarah tadi disebutkan sepekan 3 kali dia ziarah ke rumah temennya. Padahal sudah sama-sama ngaji. Padahal tuan rumahnya ini ya dia mau masak, dia sebutkan tadi dia mau jemput anaknya sekolah. Ada kegiatan yang harus dia lakukan. Kenapa tadi Ana sebutkan orang itu jangan berziarah sering-sering. Ziarahlah jarang-jarang gitu ya. Karena orang itu akan cinta. Kalau enggak, orang itu akan bosan. Dan jadi enggak suka sama antum. Apa yang harus dilakukan? Tadi kita baca di surat An-Nur ayat 27-28. Bahwa orang kalau datang berkunjung,
itu izin. Maka buat tuan rumah boleh menolak. Bahkan Allah mengatakan, wa idza qila lakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, pulanglah. Maka buat tuan rumah nggak apa-apa, bukan termasuk kurang adab ketika kita tidak membukakan pintu buat tamu kita. Bukan tamu tadi yang kita sebutkan ya, buat orang yang ziarah ke rumah kita. Kita katakan enggak, sudah. Oh, kita tahu fulana ini datang, sudah ngomong enggak usah dibukain. Udah nggak usah dijawab. Nggak usah, kalau kita tadi nggak enak mau ngomong, afwan, ana lagi sibuk, nggak usah. Ya udah, pintunya dikunci, selesai. Dia mungkin ngetuk 2, 3 kali, 4 kali, kadang-kala orang nggak belajar adab berziarah, maka udah nggak usah dibukain. Ini mungkin lebih baik daripada ngomong, afwan nggak terima tamu. Lebih baik nggak usah dibukain. Mungkin menjadi salah satu cara kita menolak orang tersebut. Dan ingat, tamu yang kita punya kewajiban menjamunya itu tamu dari luar kota. Bukan yang ziarah yang karena dekat akhirnya rajin ziarah, dan ziarahnya pada waktu makan lagi. Itu termasuk yang kurang adab dan etikanya. Kenapa? Kita perlu ngaji, kita perlu belajar. Sehingga kita tidak mengganggu orang lain. Kita berpikir kita enggak, anak kesana ya dalam rangka belajar agama. Enggak, orang itu punya kerjaan. Orang itu punya kesibukan. Dan ana merasakan kalau sudah fulan datang berkunjung ke rumah fulana, umpamanya seperti itu, akhirnya banyak kerjaan rumah yang tidak selesai. Gara-gara harus meladeni fulana ngobrol. Maka tadi termasuk adab, kita tidak perlu membukakan. Hada wallahu a'lam bissawab. Ada satu hal jamaah lupa anda tadi. Buat orang yang suka menjamu tamu, ingat, jangan niatnya berbangga-banggaan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jangan sampai niatnya supaya diomongin orang, oh fulan adalah orang yang baik hati, yang menjamu tamunya. Jangan. Karena semua amalan yang tidak ikhlas jadi penyakit buat kita. Maka hendaklah ketika antum menjamu tamu, memuliakan tamu, meniatkan untuk mendapatkan rahmat Allah, ridhonya Allah. Karena antum beriman untuk melaksanakan perintahnya Nabi SAW. Maka dengan cara itu kita mendapatkan pahala. Tapi kalau antum menjamu tamu dengan niatan tadi berbangga-banggaan ya, supaya viral, supaya jadi omongannya orang, maka sayang sekali. Karena semua yang tidak karena Allah hanya akan jadi azab dan bala buat kita. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Baik, alhamdulillah, syukron jazakallahu khair Ustadz atas jawaban dan kesimpulan yang telah disampaikan. Mungkin di kolom chat ada pertanyaan juga. Kita bacakan ya Ustadz. Tafadhal. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan tim selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Ustadz izin tanya, Ana kan numpang di rumah kakak Ana. Terus kakak Ana itu orangnya perhitungan Ustadz. Terus Ana takut kalau suatu saat nanti ditagih Ustadz. Apakah itu Ana sedang bertamu kepada kakak Ana Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Barakallahu fiikum. Mungkin adiknya tinggal di rumah kakaknya kali Ustadz mungkin, atau Iya. gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, berkaitan dengan seorang yang numpang di rumah orang lain ya. Kadangkala memang ada orang yang dari kampung ya, kemudian kakaknya di kota, kakaknya sudah keluarga, punya istri, ya, punya anak, kadangkala numpang. Maka antum lihat, kalau keberadaan antum di sana tidak mengganggu. Karena boleh jadi sejak adanya antum di rumah itu, istrinya harus pakai jilbab selalu. Karena rumahnya bukan ada kamar yang terpisah umpamanya. Kalau kamarnya terpisah, kemudian tidak mengganggu privasi, insya Allah masih aman. Tapi kadangkala keberadaan tamu itu ya 3 hari lah, 3 malam lah, maksimal umpamanya. Karena kalau enggak selanjutnya akan mengganggu tuan rumah gitu. Jadi kalau antum tadi, apalagi kakak antum perhitungan banget ya nggak tahu kalau dia menghitung antum ke sana nyewa, ya antum nanti
dimintain sewa tinggal di sana. Makan yang diberikan kepada antum, niatnya dia bukan untuk memberi antum. Niatnya memang untuk ya diperhitungkan nantinya. Kalau tamu tadi kita sudah sebutkan, sehari semalam yang dapat penghargaan, kemudian malam kedua, ketiga hari itu oke lah. Tapi hari keempat, kelima itu sodakoh jadinya nantinya. Ketika dia tetap membiarkan tamunya tinggal di sana. Maka nasihat ana buat antum, kalau memang keberadaan antum di sana mengganggu privasi dan mengganggu kenyamanan keluarga, antum kos saja. Karena antum numpang kadangkala dalam rangka mencari kerja, numpang dalam rangka mungkin antum juga bekerja di sana, atau antum sekolah, maka lebih baiknya yang antum lakukan itu adalah kos, sehingga tidak mengganggu keluarga yang ada di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi pertanyaan Ustaz, bismillah, bagaimana jika tamu tersebut berpotensi gibah Ustaz? Kan seringkali kita bertamu tapi wah jadinya gibah gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Nah, Ustaz. ya ini termasuk tambahan adab ya, ana lupa tadi untuk menyampaikan. Jadi ketika tamu ini di rumah itu melihat sesuatu, aib, masalah, keributan di rumah tersebut. Karena kalau dia lagi bertamu, tahu-tahu tuan rumahnya ada ribut sama istrinya atau apa ya. Kemudian jangan pernah antum ceritakan kepada orang lain. Antum tutupin aib orang itu gitu. Jadi antum kalau melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, mendengar satu hal yang seharusnya tidak didengar, tolong cukup di rumah itu, jangan diceritakan kemana-mana. Karena seharusnya antum nggak tahu. Keributan yang terjadi di rumah itu seharusnya hanya ada di rumah itu dan antum tidak tahu. Tapi karena antum sedang ada di dalam rumah tersebut, maka jadi amanah buat antum untuk tidak menyebarkannya dan menyampaikannya kepada siapapun. Nah, terus tadi kembali kepada pertanyaan, bagaimana kalau ternyata tamu ini berpotensi datang, atau penziarah tadi yang datang ke rumah kita berpotensi membawa ghibah, cerita keburukan orang lain ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita ini tuan rumah. Maka tuan rumah itu hendaklah memberikan arahan. Ingat di surat Al-Asr, Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, atau demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal soleh. Mungkin engkau sudah beriman dan beramal soleh, tapi tetap rugi. Kenapa? Karena ada dua kriteria lagi yang harus dilakukan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mewasiatkan, saling menyuruh, saling mengingatkan dalam menetapi kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi ketika orang yang datang ke rumah kita kemudian ngomongin orang lain, maka bagaimana antum boleh menegurnya secara langsung atau boleh mengalihkan pembicaraannya. Atau kita belain orang yang diribain. Kita membela kehormatan saudara kita. Engkau tahu fulana, fulana yang anak tahu baik. Udahlah, jangan bicarain fulana. Semua orang punya kekurangan, kita pun punya kekurangan. Mungkin bicaranya seperti itu. Atau bawa topik lain. Karena kadang-kala orang kalau sering ziarah itu nggak ada yang mau diomongin. Bahannya itu nggak ada. Maka kalau anti tahu dia datang akan ngomongin orang, sebelum dia ngomong anti sudah kasih bola sama dia. Supaya dia goreng tuh bola. Jadi pembicaraan yang berguna. Umpamanya contohnya, engkau tahu nggak cara masak bakso yang enak? Umpamanya, oh iya, biar dia bicara bakso. Nanti dia datang lagi. Sebelum dia ngomongin orang lain, omongkanlah hal yang dia sukai. Umpamanya, oh dia suka naik sepeda umpamanya. Engkau sudah
kemana aja naik sepeda. Oh, dia cerita ini itu. Cara-caranya, tapi tetap ya tuan rumah ini sebagai pemilik, dia bertanggung jawab ketika membiarkan hal itu terjadi di rumahnya. Dan watawasau bis sabr, bersabar. Boleh jadi teman antum itu habis gitu nggak datang lagi ke rumah antum. Aduh, nggak enak ke rumahnya fulan. Kenapa? Nggak bisa ngomong macem-macem. Gitu. Barakallahu fikum. Nah, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, syukron jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Mungkin yang raise hand, Ibu Leli, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Ibu Leli, mungkin ya. Dibuka. Oh iya, sudah. Assalamualaikum. Jazakallah khairan kepada host, kru, dan Ustadz. Waalaikumsalam wa jazakallahu khairan. Sudah bulan Dzulhijjah, bulan besar ya Ustadz. Itu kan banyak undangan untuk pernikahan Ustadz. Tapi kan Masya Allah. pernikahan undangan resepsi Ustadz. Tapi kan banyak ada musik, terus ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Itu bagaimana kita hukumnya masih tetap wajib atau tidak dalam menghadiri undangan itu. Terus misalnya kita memilih untuk menghadiri akadnya. Kalau akadnya kan nggak ada musik, Ustaz. Itu kita beradab atau tidak? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, iya, ahibati fillah, berkaitan dengan hak saudara kita sesama muslim ya. Nabi SAW mengatakan hakul muslim alal muslimi sit. Hak seorang muslim atau muslim lainnya ada 6 ya. Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengannya, hendaklah engkau ucapkan salam kepada dia, baik kenal atau tidak kenal. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, kalau engkau diundang, hendaklah engkau mendatangi undangan tersebut. Dengan berkaitan dengan hak yang kedua ini, undangan yang wajib didatengin adalah undangan yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Maka kalau undangan itu ada kemaksiatan di dalamnya, hendaklah kita menghindari untuk hadir. Atau boleh jadi, kalau kita hadir ke tempat itu, kemaksiatannya akan berkurang. Kita hadirlah. Walaupun kemungkinannya nggak habis, tapi dengan adanya kita, mereka malu mamanya untuk melakukan kemungkaran tersebut. Karena dia tahu kita sudah paham agama, dia ngerti kita nggak mau dengan yang seperti itu, seperti itu. Artinya kehadiran kita itu mengurangi kemungkaran. Tafadhal. Jadi bicara pernikahan ini, termasuk yang diperbolehkan alat musik itu, atau suara-suara musik itu adalah ketika walimatu al-urus, ketika walimah nikah. Jadi boleh. Cuma alatnya itu adalah rebana saja. Walaupun dalam madhab Syafi'i, Imam Nawawi membolehkan rebana yang ada kencrengnya ya, ada apa? Ada apanya namanya? Gitar. Enggak, rebana tapi ada rebana. kempiengnya itu yang Terbang itu Ustaz ya, terbangan itu Ustaz. Cek. Ya, artinya tadi walimatun nikah itu adalah acara kesenangan. Jadi boleh ada suara-suara tadi, suara musik tapi rebana ya, rebana. Ini juga semoga kita yang udah belajar agama ini bisa mensosialkan ke masyarakat. Boleh, Islam itu nggak kaku gitu loh. Berkaitan dengan alat-alat musik, iya memang diharamkan. Kalau melihat pendapat para ulama madhab yang 4, mereka keras dalam masalah ini. Tapi ternyata ketika Idul Fitri, Idul Adha, diperbolehkan acara hiburan tadi dengan menggunakan rebana dan mungkin ada nyanyi-nyanyi ketika dua acara tadi, Idul Fitri, Idul Adha plus acara pernikahan. Kalau dikatakan apakah kalau kita datang akad nikah aja itu termasuk adab ya, nggak ada masalah untuk menghindarin tadi, untuk menghindarin kita kalau memang ada kemaksiatan di dalamnya ya, ngundang penyanyi ular ya atau apa ya, berusahalah kita untuk tidak hadir. Kita hadir ketika akad nikah, paling nggak kita menghormatin tuan rumah, sampaikan minta maaf ya aku nggak bisa hadir ya, minta maaf anak hadir sekarang. Kemudian dia mendoakan yang menikah, ucapkan barakallahu lak
wa barak alaik wa jama'a bainakum fi khair. Karena kita tahu biasanya yang diminta oleh mereka apa? Mohon doa dan restu. Ya kita doakan. Semoga Allah meridai mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Di kolom chat juga ada pertanyaan Ustaz, saya akan bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Di antaranya yang pertama, gimana dengan adab bertamu dengan tetangga non-muslim di samping rumah apabila kita diundang untuk mengikuti acara hari kelahiran anak mereka atau acara syukuran? Apakah tetap mengucapkan salam atau seperti atau seperti apa? Seperti apa memberikan ucapan yang baik? Apakah kita harus makan makanannya gitu, Ustadz? Kemudian adab bertamu dengan tujuan menagih utang seperti apa? Oh, ini yang kedua, mungkin pertanyaan yang kedua yaitu kemudian adab bertamu dengan tujuan menagih utang seperti apa ya? Sekian Ustadz. Syukron jazakallahu khairan. Monggo Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini berkaitan dengan dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana adab kita kalau kita bertamu atau berkunjung ke tetangga kita yang non-muslim. Mungkin dia punya acara, anaknya lahiran, dia tasyakuran, ya, dia ngundang tetangga-tetangganya umpamanya. Ya kita datang nggak apa-apa, tapi nggak wajib ya. Tadi kalau yang ngundang muslim, kita jadi wajib. Tapi ini tetangga, maka dia punya hak tetangga. Ya kita datang ke sana, kita bawa oleh-oleh, kita bawa hadiah umpamanya buat anaknya. Kita doakan anaknya. Boleh doakan. Semoga tumbuh besar ya, menjadi anak yang berbakti sama orang tuanya. Dan doakan semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah, serta taufik. Doa-doa umum kita doakan kepada dia, nggak ada masalah. Apakah boleh kita makan makanannya? Boleh sebenarnya. Jadi kalau non-muslim itu ada dua ya. Non-muslim itu ada dua. Ada ahlul kitab, ada non-ahlul kitab. Kalau ahlul kitab itu adalah orang-orang Nasara dan Yahudi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sembelihan ahlul kitab itu halal buat kita. Jadi ahlul kitab itu kalau potong sapi, potong ayam umpamanya halal buat kita. Selama dia menyembelihnya ya menyembelih aja, tidak dengan menyebut namanya Nabi Isa umpamanya dia menyembelih. Itu sembelihan mereka halal buat kita. Yahudi juga sembelihannya halal buat kita. Sembelihan kita juga halal buat mereka. Tapi kebanyakan kan sekarang mereka nggak nyembelih. Mereka beli di pasar gitu loh. Artinya ayam yang dibeli oleh muslim dengan ayam yang dibeli oleh Nasrani di pasar ya sama aja, di penjual yang sama gitu. Penjualnya muslim biasanya seperti itu. Maka nggak ada masalah kita makan. Yang non ahlul kitab seperti orang-orang musyrik ya, orang-orang Hindu, Buddha umpamanya, itu sesembelihannya tidak halal. Tapi sekali lagi kalau ternyata dia itu membeli dari pasar, ayam yang dia beli dari pasar ya, kemudian sapi yang dia beli juga dari pasar, yang notabene penyembelihnya adalah muslim ya nggak ada masalah. Silahkan untuk makan apabila makanannya halal ya. Apabila makanannya halal. Itu pertanyaan yang pertama. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana adab kita kalau berziarah, bertamu untuk nagih utang. Nah, gimana nih jamaah? Adab kita kalau berziarah untuk nagih utang. Jadi sepertinya pertanyaan ini karena memang ada omongan, kalau ana ke rumah orang itu nagih utang, apa boleh ana makan makanannya Ustaz? Karena dikhawatirkan riba nantinya. Karena sebagai tambahan dari utangnya 1 juta, kan kita makan di sana dijamu dengan makanan yang mungkin nilainya 100.000. Akhirnya jadi 100.000 plus 1 juta tadi. Apabila tuan rumahnya itu yang kita nagih utang sama dia, memang biasa menjamu. Mau punya utang, enggak punya utang, dia biasa menjamu, silahkan dimakan. Berarti makanan itu disuguhkan bukan karena hutangnya, tapi karena memang dia biasa memuliakan orang yang datang ke rumahnya. Tapi kalau nggak biasa, maka harus hati-hati.
Jangan-jangan dia itu nanti ngomong, Afwan ya, ana nggak bisa bayar utang karena antum sudah dijamu makanan enak, nggak apa-apa lah, nanti pekan depan kesini lagi makan enak lagi, umpamanya seperti itu. Maka jangan melakukan hal itu. Kemudian namanya nagih utang ya, usahakan ya, kita tidak menghinakan orang itu di depan anak-anaknya, di depan keluarganya ya. Walaupun orang yang punya uang, orang yang kaya, yang tidak mau melunasi hutangnya dalam kondisi dia mampu, itu kehormatannya halal. Dia layak untuk dihinakan. Tapi kita ya tadi kesian sama anak-anak, kesian sama keluarganya. Walaupun nanti kalau memang dia tetap nggak mau bayar hutang, kita bisa laporkan ke pihak yang berwajib agar dia melunasi hutangnya. Barakallahu fikum. Baik jamaah, mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya Bang ya. Ya, alhamdulillah.